Time is gold. Waktu sangat berharga. Ada sebagian orang yang dia bisa menyusun agenda harian. Saya mau ini, jam sekian ke sini, jam sekian ke sini. Bagus. Minggu depan mau ngapain? Dia sudah punya agenda, dia sudah punya jarak pandang seminggu ke depan. Orang yang punya target, orang yang punya tujuan, orang yang punya sesuatu yang dikejar, hidupnya jauh lebih dinamis. Ada tipe orang yang lebih jauh melihatnya. Nanti mati saya mau seperti apa? Bisa direncanakan, bisa diminta kepada Allah, dan banyak kejadian orang yang meminta, merencanakan dengan sungguh-sungguh, dapat. Ada lagi yang jarak pandangnya jauh ke depan. Pengen masuk surga yang mana? Makin jauh jarak pandang seseorang, makin punya target, makin punya keinginan yang dikejar, makin menghargai waktu. Habib Umar pernah menyampaikan bahwa barang siapa orang yang usianya sudah 40, 50, 60, dia sadar bahwa telah banyak waktu saat mudanya, saat sehatnya terbuang-buang sia-sia karena tobatnya agak terlambat, 50 tahun baru tobat, 60 tahun baru tobat. Orang yang kondisinya seperti ini dan dia ingin mengejar terhadap ketertinggalannya yang lalu-lalu itu, maka jagalah 4 waktu. Sesaat sebelum adzan subuh, setelah sholat subuh sampai matahari terbit, sesaat sebelum adzan maghrib, dan antara maghrib dengan isya. Jagalah 4 waktu ini dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah keteledoran-keteledoran yang telah lalu biiznillahi wa rahmatihi akan bisa sedikit tertutupi dengan 4 waktu yang kita jaga keistiqomahannya pada saat kita tua. Ya, kan ampunan Allah itu yang paling diharapkan. Yang paling diharapkan dari segalanya, ya. Bahkan seluruh hamba itu ingin menukar dengan apapun demi mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang datang kepada orang saleh, kepada ulama, kalau di era Nabi kepada Rasulullah untuk didoakan supaya diampuni Allah. Betapa banyak orang diharapkan mendoakan bagi ya keluarga yang telah meninggal duluan supaya diampuni dosanya, dan itu kan harapan yang tinggi. Bahkan sekaya-kayanya, setinggi-tingginya jabatan, tetap ketika meninggal keluarganya berharap tolong doakan supaya diampuni, itu semoga diampuni, karena itu yang paling mahal. Ya, kalau sudah tahu itu paling penting dibawa sampai meninggal, kenapa nggak dicari saat hidup? Awas ya, kalau Anda tahu ampunan itu penting, dibawa sampai wafat, kenapa tidak dicari saat hidup? Faedah memaafkan itu jika dia memaafkan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah. Jika dia mengampuni, dia diampuni. Jika dia memaafkan, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa di antara kita sih yang tidak butuh dengan ampunan? Kita tahu kita banyak dosa, dosa penglihatan, dosa pendengar, dosa lisan, dosa hati. Dan kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara agar dosa kita diampuni oleh Allah, kita didolimi orang dan kita maafkan. Kalau kita maafkan orang lain, Allah akan maafkan kita. Namanya al-jaza' menyisir amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ini faedah yang sangat agung. Kalau kau ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan orang. Kalau kau ingin keburukanmu dibalas dengan kebaikan oleh Allah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Terserah. Ini al-jaza' menyisir amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Istiqomah itu tidak mudah, dan semua orang pasti punya kecenderungan amalan tertentu yang boleh jadi tidak sama. Ada yang belum tahajud tapi rajin puasa. Ada yang belum puasa tapi senang baca Quran. Maka konsisten di situ. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang pasti punya orientasi amalan yang ia sukai. Maka konsistenkan dulu amalan itu, lalu berlomba mendapatkan kualitas di amalan itu yang disaingkan dengan yang lain. Ada orang yang mungkin nggak bisa tahajud bukan karena nggak pengen, ada keterbatasan, tapi dia bisa mengonversi amalan lewat hartanya, dia perbanyak sedekah. Ada orang yang nggak mampu sedekah, belum bisa tahajud, maka dia coba optimalkan puasanya. Nah, di titik itu kata Allah, maka semangatnya adalah menjaga konsistensi amalan dan berlomba dengan yang lain. Indahnya di Quran tidak mengatakan kamu yang unggul, yang itu rendah, tapi Quran mengatakan memotivasi berlomba dengan yang lain.
Kalimat lomba inilah yang menjadikan dalam saat yang bersamaan kita dibimbing konsisten pada amalan kita, saat yang lain kita diminta pula untuk berkontribusi pada nilai kebaikan yang mungkin dia bisa optimal di situ. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti. Jadi kalau orang beriman sukses itu nggak aneh. Yang aneh itu beriman tapi nggak sukses. Aneh itu. Pasti ada yang kurang menerapkan nilai keimanannya. Makanya Allah turunkan surat orang beriman yang sukses itu. Quran surah ke-23. Al-Mu'minun. Perhatikan pembuka ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Aflah. Kata Allah, orang beriman itu semuanya tanpa kecuali pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Walaupun definisi sukses itu bisa beda-beda. Bagi si fulan ketika aku mencapai posisi ini, bagi yang lain di sini pun aku sudah sukses. Ya, bahagia juga bisa lain-lain. Ya, orang berkata minum kopi udah bahagia, minum teh bahagia, bahagia itu begini, bahagia itu seperti ini. Tapi Quran tuh memberikan yang pasti gitu. Karena semua manusia itu relatif. Kata Allah, kalau engkau ingin menggenggam kebahagiaan itu, maka ini amalannya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, salat. Alladzina hum lizakati fa'ilun, zakat. Karena itu ketika teman-teman saya, kita, Anda, kita semua diminta ibadah, maka cara berpikirnya jangan jadikan beban. Kalau jadi beban capek Anda. Suruh tahajud, capek ya, malas. Tapi kalau cara berpikirnya adalah mendapatkan apa yang kita harapkan, nih Allah janjikan, dikabulkan doa, dikasih kemudahan. Kalau cara berpikirnya ke situ, maka kita akan semangat bahkan menunggu ibadah itu tiba waktunya. Jelas? Nah, maka kalau teman-teman setiap kajian dengan ustadz manapun, siapapun, tadi ada yang bacakan Al-Fatihah seperti tadi, maka ingat-ingat, barangkali bukan Al-Fatihah yang dibacakan. Barangkali ada pengingat dari Allah, hey, dari sekian bacaan itu engkau bacakan 17 kali dalam sehari seumur hidup, maka berapa yang sudah engkau praktekkan? Apakah engkau merasa aku mengawasimu saat beraktivitas? Ataupun engkau merasa bahwa setiap ibadah itu bukan beban, tapi untuk mengabulkan apa yang engkau harapkan? Ada golongan yang masuk surga tanpa hisab. Tidak ada timbangan lagi, masuk surga langsung. Ini kalangan para nabi-nabi, syuhada, ya, anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Orang-orang yang ahli ibadah yang selalu bertaubat sehingga dosanya bersih. Cobaannya di dunia banyak. Orang yang sering kita lihat dari cobaan ke cobaan, dari cobaan ke cobaan tidak selesai-selesai. Sementara dia orang beriman. Nah ini adalah orang-orang yang tanda-tanda akan masuk surga tanpa hisab. Karena cobaan itu membersihkan dosa-dosanya. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari Muslim, seorang mukmin akan diuji di dirinya, di hartanya dan keluarganya. Sampai dia bertemu dengan Allah hari kiamat, dengan keluarganya, dalam kondisi tidak ada lagi dosanya.